pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi. Dengan segala hormat, kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah, dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja, kami mengapresiasi. Bagi kami, DPR sudah bekerja, menampung aspirasi rakyat. Ya, maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa yang kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran. Pak Jokowi cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Yang ngajak siapa? Gak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menolak Omnibus Law. Kok katanya sih? Iya. Apa yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Nggak tahu, katanya menyusahkan rakyat. Buruh gitu ya. Iya. Tapi tetap lebih mendukung ke korporat gitu. Pasal yang lebih memberatkan apa sih? Yang merugikan buruh apa? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal, adapun soal pengaturan jam kerja sama apalagi. Karena ini adalah kota kita. Karena ini adalah kota kita. Jangan sampai kota kita disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kota kita menjadi rusuh, untuk membuat kota kita menjadi rusak. Minta benar-benar mendengar, agar rezim Jokowi benar-benar mendengar apa yang menjadi tuntutan dari kaum buruh dan rakyat. Kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Kami akan kosongkan pabrik-pabrik dan kawasan industri. Akan kita kepung DPR. Untuk aksi hari ini kami mengerahkan seluruh buruh yang ada di PT Changsin ini, karena mereka ingin berjuang demi masa depan keluarga dan anak cucunya. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Saya paham masih banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Keadaan kita sekarang ini itu justru mungkin, maaf ini yang paling gawat. Jokowi turun, resign secara sukarela, nah ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Kau mau berpolitik, mau jadi apa, nantilah, jangan ini kau gunakan untuk kepentingan politik.
Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencela-mencela. Adalah demo-demo tadi, itu pasti menimbulkan klaster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi, saya ingin jamin sama Anda tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Ini sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, tunggu saya berikan Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami dulu. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya ngatur di dalam rapat. Oh demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakati Pak. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Kalau yakin pemerintah yakin tidak undang-undang ini pro publik, pro rakyat, ngapa mesti takut? Ngapa umpet-umpet? Bongkar emas petak umpet aja. Ada apa sebetulnya kok cepat-cepat kayak pencuri datang di malam hari gelap aja ya kan? Jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan? Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah gitu ya. Dari RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Telah terjadi krisis empati dalam kondisi seperti ini, memaksakan kehendak untuk memutuskan undang-undang yang faktanya ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia dari sekian klaster yang ada. Tidak ada penihilan atau penegasian kepada hak-hak buruh. Akan melakukan mogok nasional. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, insya Allah dengan izin Allah dan dengan niat yang tulus, yaitu dalam bentuk unjuk rasa serempak menghimbau kepada seluruh buruh yang diperkirakan 2 juta buruh di 25 provinsi, lebih di 150 kabupaten kota, atau 10.000, hampir 10.000 perusahaan yang akan bergabung dalam unjuk rasa serempak. Mari kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah meridhai perjuangan kaum buruh untuk menolak Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan. Rencana unjuk rasa yang akan dilakukan di depan DPR, saya tegaskan lagi bahwa Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP. Kegiatan ini bisa mengakibatkan satu klaster baru lagi penyebaran COVID-19. Ada 9.236 personil kita turunkan. Ya, sewilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI, Polri dan juga pemerintah daerah. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Kenapa kita dijelekkan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya itu sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo.
Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Divisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan yang butuh uang besar sekali dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya. Cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar. Ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Soal sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah. Jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik. Dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu dinyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu menjadi seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Dari kami, teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh, yang terdiri dari 32 konfederasi dan federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, 75% anggota Serikat Buruh seluruh Indonesia bergabung di kelompok konfederasi dan federasi ini. Dengan segala hormat
kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan, semua kerja-kerja daripada birokrat dan pemerintah baik daerah maupun pusat mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi, apalagi pasca COVID-19. RUU Cipta Kerja kami mengapresiasi. Bagi kami, DPR sudah bekerja, menampung aspirasi rakyat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Iya. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan saya ingin menyampaikan yang pertama sekali dukungan dan pernyataan kami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan birokrasi, meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadap lingkungan hidup, dan juga ketahanan bangsa yang kami cermati menjadi spiritualitas utama perancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa yang kami anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Dan setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya. Hari ini kami menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat itu. Harus. Karena itu, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar apa yang menjadi aspirasi. Tadi juga disampaikan. Betul tidak? Betul. Nah, saya ingin kepada semuanya memastikan bahwa hak itu terjaga. Hak itu tidak boleh hilang. Karena itulah yang membuat negeri kita disebut sebagai negeri yang merdeka. Harusnya sekarang, sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Sehingga tentunya kami berharap bahwa 7 fraksi di DPR itu juga merepresentasi rakyat. Kemudian secara konkret lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia. Sekali lagi, 30 juta masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi ini terekam by name by address ada di kantornya Kartu Prakerja, dan dari 30 juta lebih tersebut yang sudah memenuhi persyaratan untuk memasuki pelatihan adalah 5,6 juta. Ya, 5,6 juta ini juga membutuhkan lapangan kerja baru. Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo. Jumlah federasi
yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja juga ada 4 konfederasi buruh yang besar, dan itu yang menjadi basis daripada klaster tenaga kerjaan. Situasi sekarang adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini berpotensi untuk menyebarkan COVID. Oleh karena itu sebetulnya dalam PSBB sudah jelas aturannya, dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Nah, ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar. Nah, apabila jumlah mereka yang terpapar COVID meningkat, ya tentunya akan berakibat juga kepada pemulihan ekonomi. Ya tentu kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar. Sangat tidak demokratis, di mana bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Nah, esensi dari pemerintah dan DPR ini kan bagaimana memberikan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, dan ruang demokrasi bagi rakyatnya. Justru kemudian di masa pandemi COVID-19, di mana buruh banyak mengalami pemutusan hubungan kerja dan perampasan hak yang semena-mena dilakukan oleh para pengusaha gitu ya, termasuk juga kaum tani, terjadi perampasan dan penggusuran tanah mereka, justru kemudian pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja. Nah, kami sejak dari awal menolak dengan tegas secara keseluruhan, karena dampak dari rancangan undang-undang ini tidak hanya persoalan kaum buruh, tapi persoalan mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Bertentangan dengan konstitusi, cacat prosedur, bertentangan dengan hukum, tentu ada substansi yang memang sangat membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya, semakin terhimpit dalam keadaannya. Tidak akan mungkin pemerintah bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi ketika liberalisasi perbudakan modern ini diamini oleh pemerintah kita gitu ya, melalui tentang bagaimana liberalisasi tentang fleksibel tenaga kerja. Buruh yang semakin tidak punya kepastian kerja karena sistem kontrak, alih-daya atau outsourcing, bahkan magang, yang kemudian mereka sangat rentan dalam situasi ini. Bagaimana mungkin pemerintah dan DPR atau pengusaha bilang gitu ya, ini harus dirundingkan. Kita boleh catat gitu, berapa sih besar buruh yang berserikat dan berapa sedangkan ada serikatnya saja, menjadi perjuangan yang cukup besar, harus sekuat-kuatnya buruh untuk melahirkan bagaimana mendapatkan haknya. Apalagi pemerintah semakin melepaskan tanggung jawabnya tentang persoalan perlindungan, memberikan pertarungan itu antara buruh dengan pengusaha gitu. Belum lagi kalau kita bicara banyak poin-poin yang sangat merugikan tentang persoalan hak kesehatan reproduksi, hak cuti bagi buruh gitu ya, jam kerja yang panjang, terus kemudian sanksi pidana yang kemudian dirubah menjadi sanksi administratif, tentang persoalan pengupahan yang diberikan berdasarkan hasil dan satuan dan tidak ada standarisasi. Artinya tidak akan mungkin terjadi persoalan perbaikan nasib rakyat. Yang ada adalah bagaimana perbudakan ini semakin masif dan memiskin rakyat. Ini sudah disahkan. Ini pemerintah kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Dan ini masalah baru di tengah penanganan pandemi pemulihan ekonomi nasional. Ini yang harusnya dipikirkan nih. Pemerintah dan kawan-kawan yang setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi ini COVID ini harus tanggung jawab. Ribuan buruh turun ke jalan. Tentu kita harus berkoalisi terhadap rakyat, karena rakyat memang langkah konkretnya terus kita berharap ya agar Presiden mengambil jalan terbaik, menunda pengesahannya. Jangan tanda tangan dulu undang-undang ini, walaupun sudah disahkan. Ya, kemarin sudah ada perwakilan pemerintah juga di DPR. Kemudian didengarkan suara rakyat dalam situasi yang sulit ini. Bagaimana kemudian hak-hak buruh, hak-hak pekerja dipinggirkan, dihilangkan, kemudian kewenangan pemerintah ditarik ke pusat, sentralisasi kewenangan, berbahaya sekali. Yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sekolah di mana? Pojok ini, SMK 1. Hah? SMK 1. SMK. Kowe? SMK 4, Pak. Oh, ini SMK KB? Oh. Kamu juga tahu demonya apa?
Nggak tahu Pak. Tenane. Beneran Pak. Apa berangkat ke demo itu yang ngajak siapa? Habis UTS itu kan gabut Pak, mau ngapain nggak tahu, terus keliling-keliling terus melipir ke situ. Loh, UTS-nya di mana? Di rumah. UTS di rumah. Online. Oh, UTS online. Terus metu. Terus ikut demo. Iya, delalai. Lalu delala kok diajak. Diajak Pak. Hah? Ayo kita serapatkan barisan kita untuk menyelamatkan nyawa umat manusia. Jadi ini masalah kemanusiaan yang menurut saya jangan dipolitisasi. Saya ulangi, jangan dipolitisasi. Kita semua punya tanggung jawab kalau nanti ada masalah kematian orang lain karena kelakuan kita semua. Sukses PAN Indonesia telah membuat satu perubahan yang hebat dan mereka memuji Presiden Joko Widodo tidak pernah diam-diam. Proses ini sudah panjang, Liv. Saya masih Menko Polhukam, pikiran ini sudah ada. Sama sekali tidak. Itu diberitahu kok kapan mau dikerjain, kapan mau diputusin. Jadi saya tidak setuju dan tidak ada dalam Omnibus Law yang merugikan rakyat. Adalah demo-demo tadi. Demo-demo tadi, Bapak Ibu sekalian, itu pasti menimbulkan klaster baru. Jadi kita harus bertanggung jawab semua. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Tidak pernah diam-diam. Proses ini sudah panjang, Liv. Saya masih Menko Polhukam, pikiran ini sudah ada. Karena apa? Karena kita dianggap satu negara yang tidak kompetitif di kawasan ini. Oleh karena itu, kita mencoba melihat keseimbangan. Semuanya bicara equilibrium. Tidak ada satu pemerintah pun, saya ulang, yang ingin rakyatnya menderita atau buruhnya menderita, pengusahanya menderita. Tidak. Mesti membuat equilibrium. Kehidupan itu adalah keseimbangan. Tanpa keseimbangan tidak akan jadi. Jadi itu yang dibuat di sini. Dan tidak betul bahwa ini diam-diam. Semua diundang. Saya bicara dengan Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja, berkali-kali. Beliau kantor saya, kami diskusi. Dan saya juga bicara sama beberapa buruh itu, saya sampaikan. Tidak akan kita membuat tadi suatu yang tidak baik buat buruh kita. Tunjukkan di mana angkanya. Semua presiden mengakomodasi yang bisa diakomodasi. Tapi kita juga akan mesti dengar dari sisi lain. Tidak boleh dong kau menang sendiri. Jadi saya pikir kita mesti jernih melihat itu. Jadi saya tidak setuju kalau sama sekali tidak. Itu diberitahu kok kapan mau dikerjain, kapan mau diputusin. Jadi saya tidak setuju dan tidak ada dalam Omnibus Law yang merugikan rakyat. Baik itu masalah tadi lingkungan, itu semua Ibu Siti itu adalah ahli lingkungan yang betul-betul dia sangat concern soal lingkungan. Jadi kita tidak akan pernah menjeopardize atau merusak kepercayaan rakyat kita kepada kami. Itu penting dan Presiden berkali-kali menekankan itu. Tapi yang kita lakukan adalah apa yang berlaku umum, berlaku universal, itu kita buat. Sehingga jangan kita jadi negara alien dengan peraturan-peraturan yang aneh-aneh, yang tidak terintegrasi antara satu peraturan dengan peraturan lain, antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Itulah sebabnya lahir Omnibus Law ini. Omnibus Law ini sebenarnya lama. Saya katakan dulu Menko Polhukam, kami bicara dulu. Istilah Omnibus Law ini pun keluar daripada Pak Menteri ATR, karena beliau yang belajar di Amerika mengenai ini dulu, dan dia mengatakan ke saya, Pak Luhut ada yang bisa menyatukan ini. Ada Omnibus Law. Ini sudah lama sekali dikerja, sudah lebih 4 tahun. Jadi kalau dikatakan gitu saya sangat tidak setuju. Saya kira tidak fair kalau menuduh bahwa pemerintah tidak terbuka. Dan ketemu kok, ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu. Tadi saya diteleponin berbagai teman saya, ada namanya dari pension fund dari Jepang, saya tadi ditelepon, saya juga tadi dapat telepon dari Abu Dhabi, karena tadi masalah sovereign wealth fund ini, itu juga buat mereka sangat gembira, karena itu akan membuat Indonesia sangat kompetitif. Saya juga dapat telepon dari Washington, juga sampaikan masalah good luck kepada Indonesia dari World Bank. Saya juga dapat telepon mengatakan sukses PAN Indonesia telah membuat satu perubahan yang hebat dan mereka memuji Presiden Joko Widodo berani melakukan perubahan yang baik untuk masa depan Indonesia. Itu saya jamin. Saya ulangi, pasti akan lebih bagus. Karena apa? Pelatihan-pelatihan akan membuat mereka lebih efisien, lebih efektivitas, dan penjaminan semua saya pikir akan lebih bagus. Dan itu berlaku universal.
Jadi kita harus nanti juga menyeimbangkan, kembali bicara keseimbangan antara penerimaan kita dan skill kita. Nah, pemerintah, perusahaan punya kewajiban juga tadi melatih, mentrain para pegawainya sehingga mereka betul-betul pegawai yang berkualitas. Jadi tingkat kerjanya juga bagus seperti di negara-negara lain. Ingat, semua kita ini harus tadi udah bicara kualitas, bicara productivity, tidak hanya bicara tadi jumlah kerja, tapi productivity. Kenapa? Semua akan bicara teknologi nanti ke depan. Kita harus train mereka. Itu rakyat mereka kita, Pak. Kita dorong di pertanian, kita dorong nanti di perikanan, kita dorong banyak industri lain, garment, industri-industri yang tidak akan pernah sunset karena manusia butuh baju tadi. Tapi ada juga sisi lain yang teknologi yang harus kita dorong, karena kita jangan sampai ketinggalan dalam bidang teknologi juga. Jadi saya jamin semua teman buruh, siapa saja, tidak akan pernah pemerintah sedikit pun, saya ulangi ya, sedikit pun untuk membuat rakyatnya menderita. Itu statement saya. Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Itu satu, dipikirkan jernih. Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Yang kedua, Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat, kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi yang mendeklarasikan mereka ini, pikir jernih. Sebagai bangsa Indonesia itu ada tanggung jawab Anda. Jadi kalau Anda membuat sesuatu yang menimbulkan nanti kematian orang lain kan tidak bagus, Pak. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Karena beliau datang dari keluarga susah, latar belakang susah. Dan itu beliau pernah omong. Jadi kita beruntung ada presiden seperti itu. Jadi momentum ini menurut saya kita harus membangun bangsa ini bersama-sama, tidak saling menyalahkan. Ayo kita bekerja. Kalau kita bekerja dengan begini, saya yakin akan bagus. Tadi ada pengusaha telepon saya, Pak. Orang duit di luar itu sekarang ingin masuk ke Indonesia. Dan salah satu mereka masuk, lihat sovereign wealth fund tadi itu. Dan bidang investasi lainnya. Ya, terutama pemimpin-pemimpinnya ada di situ. Yang saya lihat saudara Iqbal, saudara Andi atau siapa lagi. Ya sudah, kita ini juga kan pengen negara ini baik. Anda juga pengen negara baik. Saya minta supaya kita menahan diri lah. Semua kita menahan diri, apalagi dalam suasana COVID ini, musim hujan, itu yang nanti bisa membuat kita semua susah, anak istri kita susah. Saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, ayo kita duduk baik-baik. Yang ketiga mengenai pilkada. Tapi pilkada saya ada bicara dengan Pak Mendagri, kita sudah mencoba mencari solusi untuk membuat jangan banyak kerumunan. Jadi meminimalkan semua masalah. Jadi kalau ada yang bilang strategi kita tidak jelas, komentarin aja itu tadi. Jadi saya juga ingin datang, kita nggak usah marah-marahan, tidak usah kita merasa pintar sendiri, merasa hebat, enggak. Ini kerjaan tim, kerjaan rame-rame. Jadi ini semua kerjaan anak-anak muda sekeliling saya, dan saya beri kesempatan mereka bekerja, dan pikiran-pikiran saya mereka terjemahkan, ini yang terjadi. Dan kalau ini gagal, yang tanggung jawab itu saya. Kalau ada tadi teman-teman yang merasa bahwa ragu kenapa arah kita, dan kita sudah buktikan per hari ini keadaan membaik, dan Anda bisa tanya asosiasi profesi, mereka juga senang, karena ini juga pikiran dari mereka, bukan pikiran dari saya saja semua, tapi saya yang merangkum ini, dan kita buat jadi buku petunjuk, dan buku petunjuk itu disosialisasikan ke seluruh rumah sakit. Kami perbaiki juga tadi BPJS, semua rumah sakit yang tadi ada dispute mengenai tagihan, itu semua kita beresin. Jadi semua rumah sakit sekarang oleh BPJS sudah selesai, karena itu semua ada online. Kemudian akibatnya dari ini, pengadaan obat itu sekarang kita buat semua, hampir semua dalam negeri, jadi kita buat semua terintegrasi. Karena ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah seseorang. Tidak perlu ada saling menyalahkan atau merasa paling benar, atau merasa paling tahu dalam hal ini. Pasti kita semua ada kurangnya. Tapi ini yang terbaik yang kita buat sekarang dengan bapak-bapak dokter asosiasi itu semua dan kami dari pemerintahan. Ayo kita serapatkan barisan kita untuk menyelamatkan nyawa umat manusia. Jadi ini masalah kemanusiaan yang menurut saya jangan dipolitisasi. Saya ulangi, jangan dipolitisasi. Kita semua punya tanggung jawab kalau nanti ada masalah kematian orang lain karena kelakuan kita semua. Hai teman-teman,
kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.